Halo, ketemu lagi dengan saya Zulan Fikri SPCMA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang need assessment komunitas dan bagaimana cara melakukannya. Nah, di sini saya sudah punya satu modul dari Sharma 2000. Modul ini adalah modul yang sering saya pakai untuk mengajarkan need assessment kepada mahasiswa S1 Psikologi, jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang. Di sini tertanggal September 2000 ya, dari Sharma, Landum, dan Suarez Balkazar PhD. Nah, dalam melaksanakan need assessment atau analisis kebutuhan, kita langsung saja akan membahas tentang beberapa langkah. Sharma dan teman-temannya juga merancang modul ini secara praktis. Dia membagi menjadi 5 step. Step pertama dikelompokkan dalam planning dan organizing, jadi perencanaan dan pengorganisasian tahapnya. Kemudian step kedua adalah metodologi dari need assessment, dan step ketiga adalah need assessment survey data collection. Berarti artinya pada tahap yang ketiga ini adalah pengambilan data ya. Kemudian tahap yang keempat adalah melakukan penyimpulan ya, summarizing, dan melakukan diseminasi dari hasil survei need assessment. Dan tahap yang kelima adalah membuat laporan akhir. Nah, langsung saja, karena modul ini berbahasa Inggris, maka saya akan mencoba membagi beberapa video ini berdasarkan step-step yang ada. Jadi untuk tahap pertama kita akan mempelajari tentang step pertama, yaitu planning dan organizing phase, tahap perencanaan dan perorganisasian. Nah, sebelumnya ada sedikit pembahasan dari Sharma tentang apa itu sebenarnya need assessment komunitas. What is community need assessment? Yang dimaksud di sini adalah tujuan daripada need assessment adalah untuk mengidentifikasi aset daripada suatu masyarakat atau komunitas atau kelompok masyarakat, dan juga menentukan apa saja masalah-masalah potensial yang mereka hadapi. Nah, satu cara yang langsung bisa digunakan dalam melakukan need assessment adalah dengan bertanya kepada para anggota masyarakat, atau di sini disebut dengan resident ini ya, tentang pendapat mereka mengenai bagaimana pengembangan suatu layanan di dalam masyarakat mereka. Bagaimana kepuasan mereka terhadap layanan tersebut, dan bagaimana sebenarnya suatu layanan dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, pendapat mereka ini dapat digunakan untuk membangun sebuah agenda ya, yang bertujuan untuk membuat perubahan dalam komunitas dan dapat mengubah kapasitas dari suatu organisasi yang berdasarkan pada masyarakatnya, atau kita sebutnya mungkin LSM seperti itu ya. Nah, yang bisa diciptakan atau dibentuk ya untuk menyediakan suatu layanan terhadap masyarakat dan juga mengembangkan potensi-potensi yang belum terkembangkan dari masyarakat tersebut. Nah, dalam hal ini adalah suatu tujuan yang luas daripada suatu intervensi non klinis juga ya, bahwa memang tujuan kita dalam melakukan intervensi non klinis bukan hanya kepada satu kelompok kecil yang saya sebutkan tadi, yaitu tidak kelompok hobi, tidak kelompok misalnya kelompok mengaji seperti itu ya, yang satu kegiatan saja, tapi lebih kepada kelompok masyarakat yang dampaknya luas dan mengembangkan suatu layanan-layanan atau minimal suatu perilaku-perilaku yang dampaknya luas kepada masyarakat. Misalnya pada preman atau anak jalanan atau pengamen, itu bagaimana caranya mengubah mereka yang awalnya misalnya menggelandang seperti itu ya, duduk-duduk di pinggir jalan, sekarang menjadi bagian dari masyarakat yang bisa berperan lebih gitu ya. Misalnya menjadi anak-anak jalanan yang melek dengan video konten, misalnya menjadi content creator misalnya seperti itu. Nah, biasanya dalam pembelajaran kita, sasaran daripada intervensi adalah hal-hal yang seperti itu, yang sifatnya luas dan juga berdampak kepada masyarakat secara jangka panjang. Nah, kemudian kita masuk ke
cara yang pembahasan yang kedua, bagaimana cara melakukan, how to conduct sebuah community need assessment. Nah, the following is how to guide that briefly details the step of concern report. Oke, kita lanjut saja ke sini aja. Secara ideal, sebuah need assessment adalah dilakukan dengan berkolaborasi dengan komunitas lokal. Ya, yang komunitas lokal. Kemudian advokasi atau orang-orang yang berkaitan dengan undang-undang dan hukum, atau sebuah unit universitas. Nah, ini kita nih ya, university unit. Nah, this need assessment guide is intended to facilitate the work of community leader. Nah, gunanya untuk membantu ya bekerja dari membantu para pemimpin-pemimpin komunitas di masyarakat, atau misalnya seperti kalau di kita tuh misalnya wali kota, Pak Camat, Pak Lurah, seperti itu bisa menjadi satu tujuan sebenarnya untuk membantu. Tapi kalau di dalam komunitas yang teman-teman ajukan ya, yang rancangannya direncanakan sebagai target itu, ya berarti menjadi bantuan bagi para pemimpin-pemimpin atau pengelola-pengelola komunitas-komunitas kecil tersebut. Juga bisa berdampak pada agency staff ya, atau orang-orang yang sifatnya di pemerintahan ya. Agency staff ini yang maksudnya adalah bukan agensi seperti modeling gitu, tapi seperti agen-agen pemerintah atau misalnya satuan tugas pemerintah, misalnya Satpol PP atau polisi, seperti itu. Kemudian university practitioner, nah ini bagi penelitian ya atau praktisi seperti psikolog dalam mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan dan apa yang menjadi kekuatan daripada suatu komunitas, dan bagaimana caranya mengembangkan inisiatif ya yang bertujuan agar kebutuhan dapat dimunculkan atau dapat diatasi atau dapat dipenuhi dengan mengadakan proses asesmen. Nah, proses asesmen atau metodologi daripada asesmen ini dibagi menjadi 4. Nah, menurut Matazar, nah seperti yang sudah dibilang tadi, prosesnya pertama adalah planning, organizing, kemudian pengumpulan data, kemudian summarizing dan disseminating, dan akhirnya membagikan hasil daripada hasil dari kesimpulan atau hasil dari need assessment tadi melalui public forum untuk memfasilitasi rencana aksi. Untuk rencana aksi ini adalah mengubah apa rencana intervensinya nanti. Nah, jadi setelah data itu dikumpulkan, kemudian dibuat reportnya atau dibuat laporannya, kemudian laporan itu disampaikan lagi kepada masyarakat tersebut atau kepada stakeholder atau kepada orang-orang yang punya kepentingan dengan masyarakat tersebut. Nah, begitulah proses-prosesnya yang bisa kita lakukan nanti di dalam mempelajari dan juga sebenarnya mempraktekkan ya need assessment dan intervensi non klinis. Namun karena kondisi sekarang adalah kondisi yang pandemi seperti ini, maka mungkin dampaknya tidak terlalu luas, tapi minimal rekan-rekan sekalian punya pengalaman belajar, punya suatu proses ya yang mana sudah hampir sama lah dengan apa yang biasa dilakukan sebelum masa pandemi, seperti itu. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang planning dan organizing phase yang ini ya. Kita akan bahas step 1 di video yang sebaiknya saya pakai video yang berikutnya aja ya biar tidak terlalu banyak. Oke. Matikan dulu.